Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulwan SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022, asal SMK Negeri 2 Konawe Selatan. Dengan pengajar praktik Bapak Made Kusumayasa SPD MPD dan fasilitator Ibu Rahmaniar SPD MPD. Berikut saya akan menjelaskan tentang yang pertama, nilai dan peran guru penggerak, dan yang kedua, gambaran ketika saya menjadi seorang guru penggerak 3 tahun ke depan. Yang pertama, nilai-nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid, yaitu meningkatkan kreativitas siswa dengan mengkolaborasikan pembelajaran dengan hal-hal yang diminati oleh murid. Memahami kodrat anak berarti memahami kebutuhan belajar peserta didik, tentu melalui sebuah sikap keterbukaan dari seorang guru. Seperti halnya ketika kita dalam proses belajar mengajar, yang pada saat-saat tertentu kita membentuk kelompok kecil, dan kelompok kecil tersebut kita memberi kebebasan setiap kelompok untuk membuat soal sebanyak 1 nomor, 2 nomor, atau beberapa nomor. Kemudian yang kedua, inovatif. Memiliki nilai inovatif atau inovasi dalam diri seorang guru penggerak dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi tentu akan dapat mendukung proses pembelajaran dan atau kegiatan lainnya. Seperti halnya ketika kita memberikan percobaan atau praktek dalam pembuatan minyak goreng. Kemudian yang berikut, kita memberikan percobaan atau praktek membuat garam dari air laut. Kemudian yang ketiga, mandiri, yaitu sebuah nilai yang terkandung di dalam diri seorang guru penggerak di mana dia mampu melakukan sesuatu tanpa bergantung pada orang lain. Misalkan dalam kelompok kecil, siswa menyelesaikan soal yang berasal dari kelompok lain, kemudian untuk dikolaborasikan. Yang keempat, kolaboratif. Kolaboratif dengan kata lain adalah kolaborasi, yaitu menjalin kerjasama seorang guru akan tumbuh manakala mampu melihat diri dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Sebagaimana contoh, dalam satu kelompok, antara kelompok menyelesaikan soal dari kelompok yang lain, kemudian mencocokkan daripada jawaban dari sumber soal yang diberikan. Yang kelima, reflektif. Reflektif ini melakukan terhadap sebuah proses kegiatan, yaitu sebuah keharusan dalam proses pembelajaran. Dengan melaksanakan refleksi, guru tentu bisa melihat sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran yang telah dilaksanakan. Contoh yang sama dari jawaban masing-masing kelompok, kemudian saling mengoreksi daripada jawaban masing-masing. Kemudian kelompok dari soal yang satu menyimpulkan daripada jawaban kelompok temannya. Yang selanjutnya pada akhirnya guru memberikan kesimpulan daripada jawaban
masing-masing kelompok itu. Yang berikutnya, tentang peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu ada 5. Itu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Berikut akan diuraikan satu persatu. Yang pertama, peran menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu memberikan rasa kenyamanan dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Memberikan rasa kenyamanan dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik, guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran konteks ini tentunya harus menitikberatkan proses pembelajaran pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, atau evaluasi, dan pengembangan terhadap guru serta komunitas sekolah. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, yaitu berperan aktif dalam komunitas di dalam sekolah maupun di luar sekolah dengan para praktisi. Pendidikan adalah peran guru dalam menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, peran mendorong kolaborasi antar guru, di mana pengalaman dan diskusi dengan para praktisi di luar lingkungan sekolah tentu akan menjadi referensi dan rujukan dalam memperbaiki proses di dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, peran menjadi coach bagi guru lain, yaitu seorang guru penggerak dalam hal ini harus mampu menjadi coach bagi rekan sejawat atau pelatih. Hal ini tentunya akan menciptakan hubungan yang harmonis dan dengan sendirinya akan tercipta peran mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak dalam peran ini harus mampu menjadi motivator untuk membangkitkan semangat dan keberanian anak dalam mengeksplor serta mengembangkan bakat atau talenta yang Tuhan anugerahkan kepadanya sejak lahir. Menyediakan ruang tempat sambil kita mendorong agar mereka mampu menjadi seorang pemimpin, tentunya dengan tetap berpijak 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Yang kedua, bagaimana gambaran ketika saya menjadi seorang guru penggerak 3 tahun ke depan? Ada 5 program atau target yang akan saya lakukan. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajar. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Hal ini sama dengan peran guru penggerak, karena peran guru penggerak adalah program yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, ini adalah merupakan gambaran yang akan saya laksanakan ke depan. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajar.
Saya akan menjalankan filosofi daripada Raden Mas Wardi Suryaningrat, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani, yang mana di dalamnya terkandung yang pertama akan menjadi teladan di lingkungannya, yang kedua mendorong siswa untuk berbakat, yang ketiga selalu memotivasi murid, dan yang keempat menjadikan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang perlu saya laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berdiskusi dengan rekan sejawat. Yang kedua, berbagi pada guru tentang guru penggerak. Yang ketiga, membantu rekan guru untuk merefleksi daripada hasil pembelajarannya. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Kolaborasi yang berarti bekerja sama, yaitu yang pertama menjadi koordinator dalam setiap kegiatan. Yang kedua, selalu berbagi praktik. Yang ketiga, mengaktifkan forum-forum kegiatan di internal sekolah maupun eksternal, yaitu MGMP, forum PGRI, dan lain-lain sebagainya, yang termasuk membantu kelompok Hasan Study. Yang keempat, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Sebagai guru penggerak, akan membentuk pribadi siswa sehingga mampu percaya diri. Maka saya perlu yang pertama mempersiapkan sumber belajar untuk memilihnya. Yang kedua, menggilir siswa untuk berdoa. Yang ketiga, memberikan keabsahan untuk menjadi pemimpin di kelas. Dan yang keempat adalah memberi kebebasan pada siswa untuk mengelola diskusinya, baik diskusi di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Apakah yang akan saya lakukan di sini? Yaitu menyusun modul bahan ajar dan media pembelajaran. Yang kedua, menyusun pelaksanaan asesmen atau penilaian. Dan yang ketiga, mensosialisasikan program guru penggerak kepada guru-guru lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang. Ada sebuah kata yang bersumber dari kata Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seorang guru, hendaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Guru penggerak adalah ujung tombak reformasi pendidikan Indonesia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.